Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 5 akan menjelaskan pengertian organisasi internasional. Pengertian organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem untuk kepentingan sendiri-sendiri dan untuk tujuan bersama. Organisasi ini dibentuk melalui suatu perjanjian dan instrumental lainnya oleh sedikitnya 3 negara atau lebih. Sebagai pihak merupakan sebagai satu kesatuan yang secara utuh menyangkut dengan negara-negara tersebut. Badan di dalam hal ini diartikan sebagai gabungan dari wewenang-wewenang yang berada di bawah satu nama. Sebagai contoh, badan yang masuk ke dalam ini ada contohnya berikut. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dengan mudah kita sebut dengan kata PBB. Yang kedua, Dewan Keamanan. Yang ketiga, Dewan Kehormatan, dan lainnya. Walaupun masing-masing mempunyai wewenang sendiri-sendiri, tetapi semuanya dikelompokkan di bawah satu nama, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Secara umum, organisasi ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang satu organisasi internasional publik dan organisasi internasional privat. Organisasi internasional dalam arti luas pada haknya meliputi bukan saja internasional publik, tapi juga ada organisasi internasional privat. Organisasi internasional publik beranggotakan negara-negara karena itu disebut non-pemerintah. Dia masuk ke dalam pemerintah, namun pada umumnya disebut sebagai organisasi internasional. Organisasi internasional ini hanya menyangkut organisasi pemerintahan karena lebih melibatkan pada pemerintah negara-negara sebagai pihak agar suatu organisasi internasional mempunyai status publik atau suatu publik yang luas atau organisasi yang luas. Suatu organisasi internasional biasanya hanya dibedakan menurut prinsip-prinsip dianut menentukan keanggotaan. Prinsip-prinsip yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, ada 3 contoh prinsip-prinsip dari suatu publik yang luas atau organisasi yang luas. Suatu organisasi internasional biasanya hanya dibedakan menurut prinsip-prinsip dianut menentukan keanggotaan. Prinsip-prinsip yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, ada 3 contoh prinsip-prinsip dari organisasi internasional publik, yaitu yang pertama, prinsip universalitas. Yang kedua, prinsip kedekatan wilayah. Yang ketiga, prinsip selektivitas. Yang pertama adalah kita ambil universalitas yang dianut oleh PBB sendiri, yang termasuk juga badan-badan khusus di mana anggotanya lebih didasarkan pada persamaan kedaulatan negara. Organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip ini tidak akan membedakan besar kecilnya negara sebagai anggota. Yang kedua, prinsip kedekatan wilayah, di mana keanggotaannya hanya dibatasi pada negara-negara berada di wilayah Asia Tenggara atau ASEAN. Yang contoh negara-negaranya yaitu ada Timur Leste, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan lainnya. Yang ketiga, prinsip selektivitas yang lebih melihat pada dasar latar belakang kesamaan agama, budaya, dan sosial dan etnisnya, sejarah dan pengalaman sejarah, dan sesama produsen seperti Liga Arab, OPEC, EU, dan lainnya. Yang berikut adalah contoh internasional publik. Yang kedua, organisasi internasional privat.
Sebaliknya, organisasi internasional privat, anggotanya negara saling disebut sebagai organisasi non-pemerintahan, tidak melibatkan pemerintah dalam organisasi ini. Karena sering disebut organisasi non-pemerintah, menurut rencana strategi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah hubungan antara bangsa dalam segenap aspeknya yang dilakukan suatu negara meliputi aspek politik, ekonomi, budaya, sosial, dan hankam dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa itu. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang wujud dari hubungan internasional. Yang pertama, individual, contohnya turis, mahasiswa, pedagang, dan lain-lain. Mereka melakukan kontak pribadi sehingga timbul kepentingan pribadi mereka, timbal balik di antara mereka. Yang kedua, antar kelompok, seperti lembaga sosial, keagamaan, dan lain-lain, yang melakukan kontak secara insidental, periodik, atau permanen. Yang ketiga, hubungan antar negara. Kalau hubungan antar negara ini sudah pastilah negara yang satu dengan yang lainnya pasti melakukan kerjasama seperti bidang ekonomi, kebudayaan, teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat hubungan internasional, ada persahabatan, persengkatan, permusuhan, dan peperangan. Dalam persahabatan, setiap negara pasti menjalin persahabatan antar negara yang lainnya, seperti Indonesia dengan Rusia, dan yang lainnya mungkin dengan negara mana dengan negara mana. Yang kedua, persengkatan antar negara adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta hukum maupun politik, di mana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik, atau diingkari oleh pihak lainnya. Yang ketiga, permusuhan. Setiap negara pasti mempunyai unek-unek terhadap negara lain, mungkin dikarenakan hal ekonomi, politik, dan lain-lain. Yang ketiga, peperangan. Peperangan terjadi karena suatu konflik, tentunya ya, konflik atau ingin menguasai suatu wilayah tersebut. Nah, terjadinya peperangan antar negara, saling membela negara kita masing-masing, seperti itu. Selanjutnya, pola hubungan internasional. Yang pertama, penjajahan. Bangsa yang satu menghisap bangsa lain yang disebabkan oleh perkembangan kapitalisme. Kapitalisme membutuhkan bahan mentah bagi industri dalam negeri. Oleh karena bahan mentah itu banyak di luar negeri, maka timbul kehendak untuk menguasai wilayah bangsa lain untuk menghisap kekayaan bangsa lain. Yang kedua, saling ketergantungan. Nah, hubungan ini terjadi antara negara-negara yang belum berkembang atau negara yang baru merdeka. Negara yang baru merdeka atau negara berkembang ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Mereka melakukan hubungan ekonomi, mengembangkan industri, dan bersaing dengan negara maju di pasar global. Yang ketiga, sama derajat antar bangsa. Hubungan ini dilakukan dalam rangka kerjasama, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan mereka. Pola hubungan ini sulit dilakukan terutama oleh negara-negara atau bangsa-bangsa yang serba ketinggalan dalam kualitas sumber dayanya, terutama sumber daya manusianya. Nah, selanjutnya, arti penting hubungan dan kerjasama internasional. Tidak satupun bangsa di dunia ini dapat membebaskan diri dari ketergantungan dengan bangsa dan negara lain. Menurut Mokhtar Kusumaatmaja, hubungan dan kerjasama antar bangsa itu timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan oleh pembagian kekayaan alam
dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia. Di samping itu, hubungan antar bangsa penting disebabkan yang pertama, menciptakan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, mengembangkan penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi. Yang ketiga, membangun solidaritas dan saling menghormati antar bangsa. Yang keempat, partisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia. Yang kelima, menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah bangsa-bangsa lain. Oke, saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam hubungan internasional. 1. Asas teritorial, yaitu hak dari suatu negara atas wilayahnya berhak menegakkan hukum terhadap barang dan semua orang yang berada di wilayahnya. Yang kedua, asas kebangsaan, yaitu kekuasaan negara atas negaranya. Setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan eksteritorial, yaitu hukum negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya walaupun berada di negara asing. Asas kepentingan umum, yaitu negara dapat melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Negara dapat menyelesaikan diri dengan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan kepentingan umum. Hukum tidak terbatas untuk wilayah suatu negara. Organisasi internasional. 1. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945, diprakarsai oleh 5 negara antara lain Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina, dan Prancis. Kelima negara tersebut sekarang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto, yaitu hak untuk membatalkan atau memveto putusan Dewan Keamanan PBB. Bahasa persidangan PBB adalah bahasa Arab, Inggris, Prancis, Mandarin, Rusia, dan Spanyol. Dan Sekjen PBB sekarang adalah Ban Ki-moon dari Korea Selatan. Tujuan PBB adalah menjaga perdamaian dunia, mengembangkan persahabatan antar bangsa, membantu masyarakat dunia lebih sejahtera, memberantas kemiskinan, buta aksara, penyakit menular, menghentikan pengrusakan lingkungan, dan penghormatan HAM.